Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Gordiana Yohayati Hormat. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membangun sebuah halaman website menggunakan aplikasi Bootstrap. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka Google Chrome. Lalu kita ketik getbootstrap.com. Lalu enter. Jika sudah seperti ini, kita bisa pilih get started. Bootstrap sekarang berada pada versi 5 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Namun kali ini dalam membangun halaman web, kita menggunakan Bootstrap versi 4. Kita klik, pilih versi 4. Lalu kita klik download. Sebelum itu kita harus pastikan bahwa kita sudah berada di Bootstrap versi 4. Oke, kita klik download. Sambil menunggu filenya di download, kita bisa buka Windows Explorer. Oke, kita buka. Kita lihat di menu download. Sudah terdownload ya. Kita ekstrak filenya. Kita ekstrak. Jika sudah, kita copy ya file yang sudah kita ekstrak. Nah, ini kita copy. Namun sebelum itu kita buat folder dulu ya. Kita buat folder untuk menyimpan file Bootstrap kita. Di sini saya buat data E. Saya klik new folder, lalu saya beri nama halaman web. Di dalam halaman web kita paste file yang sudah kita copy tadi, file Bootstrap ya teman-teman. Di sini saya mengubah namanya menjadi Bootstrap versi 4. Oke. Di dalam folder Bootstrap terdapat dua file lah, yaitu CSS dan JS. Lalu setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Code ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka. Kita klik file, lalu kita open folder yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, folder Bootstrap. Nah, ini folder Bootstrap. Kita select sambil menunggu. Di sini sudah ada dua file, yaitu CSS dan JS. Lalu kita ke halaman Bootstrap lagi ya teman-teman. Kita pilih introduction, lalu klik start template, lalu kita copy, kembali ke Visual Studio. Kita di sini diminta untuk buat file baru ya. Dengan cara klik kanan new file, lalu beri nama index.html. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita bisa copy file yang sudah kita maksudnya paste file yang sudah kita copy tadi. Nah, kita simpan. Lalu kita coba buka. Filenya ada di folder Bootstrap. Kita buka menggunakan Google Chrome.
Oke, kita lihat ya, nampaknya sudah berhasil ya teman-teman. Namun jika teman-teman ingin membuka secara offline tanpa jaringan internet atau coding secara offline, teman-teman bisa menggunakan cara berikut ini. Kita blok, lalu kita cut, kita ganti dengan cara kita klik link, kita klik link. Di sini kita ketik css/bootstrap.min.css. Lalu di bagian script juga kita blok, kita cut, kita ketik script ya. Lalu kita masukkan kode bootstrap.min.js. Lalu kita rubah tulisannya, kita simpan. Lalu kita coba ke Google Chrome. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa menggunakan cara coding secara offline atau tanpa jaringan internet. Namun di sini saya akan menggunakan jaringan internet untuk proses codingnya ya. Maka saya akan mengembalikan seperti semula. Oke, sudah tampil seperti awal. Selanjutnya kita mengcopy gambar yang ingin kita simpan di web kita nanti. Di sini saya sudah memiliki gambar dan juga file font isom. Saya copy gambarnya, saya simpan di folder bootstrap ya, agar dia nanti muncul di teks Visual Studio nya. Yang kedua, saya copy file font isom-nya. Saya copy dan saya tempelkan juga di folder bootstrap ya. Kita kembali ke Visual Studio, kita lihat sudah ada penambahan ya, file font isom dan juga file gambar atau image. Jika teman-teman ingin mendownload font isom, teman-teman download saja di linknya fontisom.com. Teman-teman ketik fontisom.com, lalu enter. Oke, di sini pilih start for free. Jika sudah muncul seperti ini, teman-teman masukkan alamat emailnya teman-teman, lalu klik send kit code. Nanti secara otomatis font isom-nya akan terdownload. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Di sini kita tambahkan font, kita ketik Google Font ya. Kita ketik Google Font. Lalu kita pilih ini.
Jika tampilan sudah seperti ini, kita search Poppins. Di sini kita menggunakan huruf Poppins ya. Kita klik. Lalu kita pakai regular. Kita klik. Setelah itu medium dan juga bold ya teman-teman. Oke, kita klik import, kita copy linknya, kita copy kembali ke Visual Studio. Di sini kita buat lagi file baru ya. Klik kanan, new file, kita ketik style.css. Oke. Lalu kita paste, lalu kita ubah petik 1 menjadi petik 2. Di depannya juga kita hapus petik 1 ganti dengan petik 2, lalu kita save. Setelah itu kita gabungkan style dan juga indeks ya, kita gabungkan, kita klik link. Di sini kita ketik style.css. Setelah itu kita gabungkan juga font isomnya dengan cara enter. Kita ketik script, pilih yang ini. Oke. Lalu ketik font isom /js /all, pilih all js. Oke. Lalu kita save, kita rubah dulu tulisannya. Kita rubah. Bisa Manggarai. Di sini kita bisa masukkan teks sesuai dengan keinginannya. Saya masukkan teks bisa Manggarai. Setelah itu save. Oke. Sebelum kita cek, di sini extension sekitar 16 ya teman-teman. Ada 16 yang perlu kita install. Caranya, jika teman-teman ingin install, teman-teman tinggal search. Misalnya teman-teman ingin mencari auto close tag, teman-teman ketik saja lalu pilih. Di sini nanti akan muncul tulisan install ya. Karena di sini saya sudah install, makanya muncul tulisan uninstall. Jika teman-teman ingin menginstal, kurang lebih ada 16 ya teman-teman yang perlu teman-teman install. Ini di sini ada. Kita kembali ke indeks. Dan selanjutnya kita akan membuat navbar ya teman-teman. Di sini kita ketik kontrol bersama dengan
slash ya, lalu di tengahnya tulis navbar, lalu kita masuk ke halaman Bootstrap. Di sini kita search navbar. Oke. Nah, sudah muncul. Di sini kita menggunakan navbar yang standar-standar saja ya, teman-teman. Oke, kita gunakan navbar yang ini. Kita copy. Kembali ke visual. Kita paste. Jika sudah seperti ini, kita rubah tulisannya ya, teman-teman. Di sini saya ganti dengan Wisata Manggarai. Lalu di sini saya ganti dengan beranda saja ya. Lalu yang kedua saya ganti dengan tentang. Yang ketiga saya ganti dengan lokasi. Ini kita tidak butuh, kita hapus saja. Oke, kita hapus. Lalu coba kita simpan dan kita kembali ke sini, kita reset. Oke, sudah berubah ya teman-teman, sudah ada beranda, tentang, dan juga lokasi. Nah, kita coba copy link yang ada, lalu kita buka, kita paste. Oke, sudah ya teman-teman, sudah muncul seperti ini. Kita kembali ke Visual Studio, lalu pada navbar seperti yang kita lihat, kita tambahkan teks ML Auto ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu, kita tambahkan ML Auto, lalu kita enter di bagian sini, kita ketik dot container, lalu di sini kita ketik kita copy dulu ya yang ini, lalu kita simpan di sini. Oke, sudah aktif. Kita simpan, lalu kita coba lihat. Nah, oke, sudah ada perubahannya teman-teman, jaraknya sudah ada seperti yang kita lihat pada layar. Kemudian kita kembali ke visual. Untuk tahap berikutnya kita ketik Ctrl/, lalu kita ketik carousel, terus di sini kita tambahkan fluid. Kembali ke sini, kita ke Bootstrap. Sebelumnya kita
search dulu ya. Oke, sudah muncul. Kita copy yang with indikator ya teman-teman. Enter, kita copy. Lalu sekarang kita masukkan gambar yang sudah kita siapkan tadi untuk ditampilkan pada email kita. Maksudnya pada halaman web kita. Caranya ketik img / pilih gambar. Di sini saya menggunakan gambar 1. Lalu begitu juga dengan gambar 2. Kita ketik cara yang sama juga ya. img gambar 2, oke. Lalu yang ketiga juga. Oke, sudah. Kita save. Kita coba lihat. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah gambar-gambar yang sudah saya siapkan tadi untuk saya tampilkan di halaman web saya. Sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita kembali. Di sini saya ingin menambahkan teks. Cara saya ketik dot closure lalu pilih closure caption. Selanjutnya kita enter. Lalu ketik kita tambahkan teks ya. Kita ketik H1 lalu simpan, lalu kita masukkan teks yang kita inginkan, lalu ketik lagi H1, kemudian kita button. Selanjutnya kita ketik kontrol bersama dengan slash, lalu ketik jumbotron. Kita ketik jumbotron. Kemudian kita ke bootstrap. Kita ketik jumbotron. Lalu kita copy ya. Kita copy, kita bawa ke Visual Studio. Kita paste di sini ya teman-teman. Oke.
Lalu di sini kita ganti dengan container fluid. Lalu di sini kita hapus, kita ganti teman-teman bisa mengikuti tutorialnya, teksnya sesuai ya teman-teman. Di sini teman-teman cukup ikut lurus saja ya tulisannya, sesuai dengan tutorial yang saya berikan saat ini. Kemudian kita buat lagi Ctrl slash baru, kita ketik welcome session. Di sini juga teman-teman perlu melihat dan mengetik sesuai dengan yang ada pada tutorial ya teman-teman. Selanjutnya kita ke 3 column session, kita ke halaman Bootstrap, lalu kita ketik kita copy, lalu paste di Visual Studio. Oke, sudah paste, kita sesuaikan teksnya ya. Lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan saja ya agar hasilnya sama. Lalu kita buat lagi tampilan baru, yaitu kita tekan Ctrl slash, kita tulis kontak bagian atas, kemudian teks atau langkah-langkah selanjutnya teman-teman silakan saja menyesuaikan sesuai dengan tutorial yang saya berikan saat ini ya. Mohon diperhatikan baik-baik agar tidak terjadi kesalahan pada saat penulisan. Oke, kurang lebih teksnya seperti ini ya teman-teman, lumayan panjang. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan teks yang ada pada tutorial ini dengan teks milik teman-teman. Lalu ini adalah konteks bagian bawah, saya hanya copy dari konteks bagian atas. Kemudian saya tinggal menyesuaikan teks dan juga gambar dalam ini. Teman-teman juga bisa mengikuti cara ini, lalu perhatikan baik-baik teks dan gambarnya ya. Kemudian kita ketik kontrol hashtag lagi, kita masukkan teks filosofi, perhatikan teks, lalu kita bisa memberikan sedikit cerita ataupun filosofi tentang hal yang kita muat dalam web kita ya. Contohnya saya tadi tentang tempat wisata. Di sini saya menceritakan sedikit tentang wisata yang saya paparkan di web ya. Lalu
teman-teman bisa mengikuti dan memperhatikan secara simak cara penulisan agar tidak terjadi kesalahan. Baik, teman-teman silakan memasukkan teks sesuai dengan pikiran yang ingin teman-teman utarakan, namun harus sesuai dengan web teman-teman. Baik, seperti ini ya teman-teman, diperhatikan baik. Kemudian kita buat lagi halaman baru. Kita ketik Ctrl/ lalu sosmed. Di sini gunanya untuk kita bisa menggunakan file font Eshom tadi ya teman-teman. Mohon diperhatikan cara penulisan, pengetikannya, cara pengetikan dan juga teks yang saya masukkan agar sesuai dengan punya saya dan juga teman-teman. Kurang lebih teksnya seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan media di mana kita bisa mempromosikan halaman web kita. Apabila proses pengetikan sudah selesai, kita bisa save, lalu buka filenya, kita simpan di Bootstrap, kita buka indeks menggunakan Google Chrome. Tampilannya sudah muncul, teksnya juga sudah muncul. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.